bola jatuh di bawah kolong, mata mencari berkali-kali. Hendaknya kita saling menolong, karena menolong tanda peduli. Shalom. Ahoy. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan malam pada hari ini tanggal 10 April 2020. Kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu hingga dapat kami saat ini menikmati suatu sore malam yang nyaman, dan biarlah semua yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini, sehari-hari dan sebelumnya juga membawa kami lebih dekat kepada kasih karunia-Mu dan memuliakan Engkau. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa, dan biarlah firman yang Tuhan berikan membawa kami lebih memuliakan Engkau selalu. Terima kasih Yesus atas segalanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku yang dimuliakan dalam kasih karunia Tuhan, saat ini kita akan masuk pada pendalaman dari pelajaran kita satu minggu ini yang berjudul Asal Mula dan Sifat Alkitab. Kita sudah belajar dari ayat hafalan kita 1 Tesalonika 2 ayat 13 dengan judul pelajaran pada hari Minggu, Wahyu Ilahi atas Alkitab. Judul hari Senin, Proses Inspirasi. Di hari Selasa berjudul Firman Tuhan yang tertulis. Hari Rabu judulnya adalah Kesejajaran antara Kristus dan Alkitab. Dan di hari Kamis, Memahami Alkitab dengan Iman. Pendalaman bagi kita saat ini, mari kita baca halaman-halaman berikut ini dari dokumen metode belajar Alkitab. Anggapan yang timbul dari pengakuan Alkitab bagian A, asal-usul dan bagian B, wewenang. Kita baca metode belajar Alkitab dapat diakses di www.adventistbiblicalresearch.org/materials/Bible interpretation hermeneutics/methods/strip Bible strip study. Walaupun Alkitab sangat penting bagi iman kita, namun hal itu saja tidak akan memiliki nilai rohani apa-apa jika tidak ada pengaruh Roh Kudus dalam hati dan pikiran sementara kita membaca dan mempelajari Alkitab. Di dalam firman-Nya, Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah, teguh dan penuh kuasa. Alkitab standar tabiat yang menyatakan doktrin atau ajaran dan ujian pengalaman. Namun meskipun Allah telah menyatakan kehendaknya kepada manusia melalui firman-Nya, kehadiran dan bimbingan Roh Kudus yang terus-menerus tetap diperlukan. Sebaliknya, Roh itu telah dijanjikan oleh Juru Selamat kita untuk membukakan firman itu kepada hamba-hambanya, untuk menyinarkan dan menerapkan pengajarannya. Dan karena Roh Allah lah yang mengilhamkan Alkitab, maka tidak mungkin pengajaran Roh bertentangan dengan firman itu. Dikutip dari buku Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 8, halaman 9. Saudaraku, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, mengapakah Allah menyatakan diri dan kehendaknya kepada kita? Mengapakah kita membutuhkan wahyu? Secara singkat saya akan menyampaikan interpretasi dari saya bahwa Allah menyatakan kehendaknya dan menyatakan dirinya kepada kita untuk mengarahkan kita pada keselamatan kita. Di mana kalau kita tidak mengenal Allah, bila kita tidak tahu kehendak Allah dalam hidup kita, maka kita akan dibawa pada ketidakpastian. Kita mau jadi apa? Kita mau hidup sebagai apa? Tujuan akhir kita mau kemana? Maka kita akan terombang-ambing.
Tetapi jelas bagaimana Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya adalah supaya kita selamat dan dibawa kembali ke dalam kesucian kerajaan surga. Mengapa kita membutuhkan wahyu? Karena wahyu yang dari Tuhan, segala yang Tuhan ilhamkan, segala yang Tuhan sampaikan, tujuan utamanya adalah untuk mengajar kita, membawa kita pada perbaikan, dan akhirnya dibawa pada kesatuan hati, jiwa, pikiran, dan roh yang sesuai dan kehendak Allah Bapa saja. Yang berikutnya, bagaimanakah Tuhan menyatakan dirinya? Allah memakai cara yang berbeda-beda untuk menyatakan dirinya. Allah menyatakan diri dengan cara yang umum, yaitu alam. Namun Allah juga menyatakan dirinya dengan cara yang khusus, yaitu bisa melalui mimpi. Disampaikan dalam Daniel 7 ayat 1, kita baca firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Kemudian penglihatan, bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui penglihatan, kita baca Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Yang berikutnya dengan tanda-tanda, disampaikan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 24 dan 38. Firman Tuhan, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Kemudian bagaimana cara berikutnya adalah dengan melalui anaknya Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Kita baca dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Itulah tanda-tanda yang digunakan Allah secara khusus untuk menyatakan dirinya kepada kita. Apakah Allah telah menyatakan dirinya kepada Anda secara pribadi? Bagikanlah pengalaman Anda. Bagi saya, pengalaman yang paling pasti yang saya ingat ketika saya mengalami berbagai atau suatu kondisi yang sulit, saya mendapat jalan keluar dan rasa sukacita ada ketika jalan keluar tersebut hadir dalam pikiran, dalam kegiatan, dalam jalan yang disampaikan oleh orang lain, sehingga saya bersyukur dan memuji Tuhan. Banyak hal-hal yang sulit yang saya hadapi dalam hidup saya, dalam kehidupan, baik di pekerjaan, di lingkungan, di rumah, dan dimanapun. Dan saya sadar, saya merasakan kehadiran Allah memberi saya jalan keluar. Bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal konkret yang menjadi tanda bagaimana Allah hadir. Silakan Anda pikirkan, renungkan, dan sampaikan pujian syukur kepada Tuhan atas tanda keberadaan Allah yang sudah menolong Anda, membimbing Anda ketika Anda membutuhkannya dalam hidup kita. Pertanyaan ketiga, banyak sarjana Alkitab yang menolak beberapa doktrin Alkitab dan menganggapnya hanya semata-mata sebagai mitos. Pengajaran-pengajaran seperti kisah penciptaan, keluaran, Adam dan Hawa yang harfiah, dan kisah Daniel hanyalah sedikit contoh pengajaran dari Perjanjian Lama yang dianggap tidak pernah terjadi. Namun kisah-kisah itu diciptakan untuk mengajarkan kebenaran rohani.
Inilah yang terjadi ketika manusia menghakimi firman Tuhan. Apakah yang dikatakan hal ini? Betapa berbahayanya sikap seperti itu bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menganggap Alkitab dan percaya mengimani bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Oleh karena itu, bila kita percaya mengimani Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun akan isi Alkitab, baik isi yang menceritakan hal-hal yang baik ataupun yang jahat, yang menunjukkan bagaimana manusia memuliakan Tuhan, atau yang menunjukkan bagaimana orang-orang dalam Alkitab tersebut menyakiti hati Tuhan, menunjukkan kesaksian yang mencoreng kebenaran Alkitab dan keagungan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, semua itu nyata dan benar menyatakan apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melalui Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis, di mana setiap kebenaran, kebaikan, kesucian akan membawa orang-orang pada kemuliaan bersama Allah. Tetapi yang tertulis di Alkitab, bila itu adalah sesuatu kejahatan, sesuatu yang mengundang murka, sesuatu yang mempermalukan kebenaran Allah, kemuliaan Allah, maka semuanya itu akan menjadi bukti bagaimana Allah menunjukkan kesalahan dan pelanggaran dalam hidup kita, sehingga kita tahu bahwa itu adalah salah dan kita menyerahkan diri kita pada bimbingan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang benar dan sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, sangat berbahaya jika kita tidak menganggap Alkitab sebagai firman Allah. Sangat berbahaya jika kita menganggap firman Tuhan, Alkitab, sebagai mitos. Mengapa? Kalau kita menganggap itu mitos atau cerita-cerita fiksi, maka kita tidak lagi mempercayai Allah yang menyatakan firman-Nya dalam hidup kita. Mengapa kita bisa percaya kepada Allah? Karena firman-Nya kita tidak bisa percaya. Oleh karena itu, marilah kita mulai dengan kita mempercayai, mengimani firman Allah, Alkitab yang merupakan firman Allah yang tertulis, supaya kita semakin mengerti siapa Allah itu, mengapa kita ada, dan bagaimana Allah akan memberikan keselamatan, kesejahteraan, sukacita yang abadi dalam hidup kita, dan kita memuliakan namanya. Pertanyaan terakhir, dalam Alkitab Allah telah menyatakan kehendak-Nya dengan cara yang penuh kuasa. Namun Allah merindukan keterlibatan kita dalam menyebarluaskan kehendak-Nya, dan kabar baik keselamatannya hanya di dalam Yesus Kristus. Ketika orang melihat Anda, Allah yang seperti apa yang mereka lihat melalui perilaku Anda? Kita bisa menjawabnya masing-masing. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila orang melihat kita dan menjadikan Allah terhina karena sifat sikap kita, hal yang penting di sini adalah kita diberi kesempatan untuk memperbaharui diri kita. Dengan apa? Bukan dengan usaha kita sendiri, tetapi dengan kita datang kepada Tuhan, bertelut di hadapannya, berlutut memohon ampun, bertobat, dan melakukan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Maka kita akan menjadi saksi-saksi Allah. Ketika orang-orang melihat kita, mereka akan dibawa kepada keindahan, kemasyuran kasih karunia Allah, kenyamanan taman bunga surga yang membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, demikian renungan malam kita pada saat ini. Biarlah kita dibawa semakin menikmati kebersamaan bersama Yesus Kristus, penebus hidup kita. Kita sama-sama berdoa.
Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih karena firman-Mu yang sudah Engkau berikan sehingga kami mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau tetap menuntun kami ke arah yang benar, ke jalan keselamatan dan kepada kehidupan kekal di surga nantinya. Biarlah kami menerimanya Tuhan, firman-Mu itu dengan iman percaya kami, dan kami selalu berharap akan pertolongan kasih-Mu, keselamatan yang dari surga, dari Engkau Tuhan, untuk hidup kami. Terima kasih Bapa atas segalanya. Termulialah nama-Mu selalu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Buah yang dipetik rasanya segar untuk dibuat sayur acar. Jika kamu malas belajar, itu pasti bodoh di saat besar. Ciao. Horas.